Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi dzurriyyati wa qarabati wa jami'i sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa jamil ahli al-badariyin wa qudin qandakin tabukin wal ma'as bik wal baqi wa jamil ahli al-falastinin sudanin iradin salatil ma'na al-habib Abdullah bin نجي حمداني بنا من حضرة الشاش من الشارع من الذين عابدين جميل ما شاهد بنون جمع شيخ ربك جميل الأولياء إلا في الأرض أجمعين مشارق الأرض إلى مغارب الله يتغسانا يحمد الرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah sekalian, Fatihah yang berikutnya mari kita baca buat kita yang hadir pada malam hari ini. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu ini Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan sisa waktu kita, Allah ampuni dosa-dosa kita zahiran wa batinan, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah jadikan anak cucu keturunan kita minas solihin as-solihat muti'in al-muti'at, dijaga oleh Allah hatinya, diperbagus akhlaknya dengan akhlakul karimah. Allah berkahkan rizki kita, Allah berkahkan cukupkan hajat kita min umuri dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita yang hadir dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan jamaah pelajaran kita sekarang tentang muraqabatullah, yakni diri merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annal muraqabata min asrafil maqamati wa arfa'il manazili wa a'lad darajati wa hiya maqamul ihsani al musyaru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa'lam annal muraqabata min asrafil maqamat, bahwasanya merasa diri diawasi oleh Allah selalu, min asrafil maqamat, termasuk daripada paling mulia-mulianya kedudukan. Ketika seseorang selalu takut dan merasa diawasi Allah, berarti orang tersebut sudah sampai pada makom yang tinggi. Jika belum, maka sesungguhnya derajat kita belum tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'il manazil, dan tempat yang paling tinggi, wa a'lad darajat, dan derajat yang paling tinggi. Jadi seseorang ketika dirinya merasa diawasi oleh Allah senantiasa,
sesungguhnya dia telah memiliki segalanya, memiliki derajat yang tinggi, memiliki tempat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Maka jamaah sekalian, Allah itu memiliki nama Ar-Raqib, yang artinya zat yang selalu mengawasi. Ar-Raqib. Maka kita senantiasa harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77, innallaha alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu terhadap dirimu selalu mengawasi. Jadi CCTV-nya Allah itu 24 jam, berbeda dengan CCTV manusia. Jadi kalau kita berbuat dosa dimanapun, terutama dalam kondisi sendiri ya, kalau dalam keadaan ramai mungkin banyak orang yang takut bukan kepada Allah, biasanya takutnya kepada manusia. Tapi dalam keadaan sendiri biasanya orang berani sama Allah. Nah maka kalau kita pengen memiliki derajat yang tinggi, ingin memiliki kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat, hendaklah kita memiliki sifat muraqabah. Sifat apa? Muraqabah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, muraqabah ini adalah ajaran yang ditanamkan oleh Nabi di masa-masa awal. Selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan sifat ini dulu, sifat tauhid dulu, yakin dulu kepada Allah, ditanamkan di masa awal sampai 13 tahun ya. Baru belum ada sholat, belum ada puasa. 13 tahun itu Rasulullah menanamkan sifat takut kepada Allah dan tauhid didahulukan. Baru setelah itu puasa di tahun kedua baru ada perintah puasa dan ada perintah sholat. Kemudian ada perintah haji itu di tahun ke-6 baru ada perintah haji itu. Kemudian Rasulullah pun melaksanakan haji pada apa? Pada tahun ke-10 baru melaksanakan haji. Jadi 13 tahun itu ditanamkan yakin dulu kepada Allah, tauhid dulu, baru ditanamkan sholat, puasa, zakat. Makanya keimanan para sahabat itu tidak ada yang meragukannya. Nah kalau kita ini mohon maaf, kita ini terbalik. Di sekolah-sekolah ya, kita tuh langsung belajar puasa, langsung belajar sholat ya, TK diajarkan praktek sholat ya. Itu bagus, tapi mestinya dititik tekankan itu tauhidnya dulu. Makanya orang Betawi zaman dulu kalau ngaji itu pasti nggak lepas dari sifat 20 ya, wujud, qidam, baqa, itu sampai 20 itu ditanamkan terlebih dahulu. Kalau sekarang udah mulai hilang itu. Makanya orang-orang zaman dulu dengan orang sekarang berbeda. Orang zaman dulu keyakinannya sama Allah tinggi-tinggi, punya anak banyak, nggak pernah ada rasa takut orang zaman dulu, walaupun penghasilannya hanya bertani, betul nggak? Panennya hanya setahun sekali, tapi nggak ada rasa takut punya anak banyak. Ya, bener nggak, Lik? Kalau orang sekarang punya perusahaan, punya anak 2, 3 kebanyakan. Nah ini, saya pernah berdebat sama orang tua, berdebat dalam hal positif ya. Dia bilang banyak anak banyak rezeki itu zaman dulu. Saya bilang zaman dulu zaman sekarang sama. Kalau dulu gampang duit, sekarang susah. Saya bilang yang membedakan orang dulu dengan orang sekarang itu apa ada pada keyakinannya. Kalau Allah tuh nggak berubah, Allah dulu dengan Allah sekarang itu nggak berbeda. Yang berbeda adalah keyakinannya. Orang dulu itu nggak ada rasa takut dengan dunia, punya anak banyak, bismillah. Setiap segala sesuatu itu ada rezekinya. Diyakini betul Allah punya sifat Razak, Allah wujud, ya.
Allah punya sifat apa namanya? Al-Majid, ya. Allah punya sifat memberi, ya. Ar-Razzaq. Itu diyakini betul. Dan aman-aman saja. Bahkan tidak sedikit anak mereka yang berkah dan sukses. Walaupun dia itu tidak pinter, orang zaman dulu bodoh-bodoh, tapi anaknya cerdas-cerdas. Itu tanda keberkahan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zaman sekarang mohon maaf, gajinya gede-gede, tapi punya anak takut, gak berani lebih dari 2, ya. Atau takut dengan rezeki. Ini banyak orang zaman sekarang begitu. Makanya sifat muraqabahnya itu jamaah harus ditingkatkan. Jadi Nabi tanamkan yakin dulu dalam iman kita, dalam iman para sahabat selama 13 tahun. Makanya orang dulu jujur-jujur, bukan takut kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah. Kalau zaman sekarang kebalik. Orang sekarang tuh jauh lebih takut dengan manusia ketimbang kepada Allah. Itu bedanya di situ, ya. Makanya jamaah, ya, kita bisa dapati zaman sekarang itu manusia itu lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Zamannya boleh berubah, tapi sifat raqibnya Allah masih tetap ada. Allahnya ada, pengawasan Allahnya ada. Tapi zaman sekarang manusianya yang tidak merasa diawasi, itu yang jadi masalah. Allahnya ada, pengawasannya ada, tapi manusianya yang tidak merasa diawasi. Sehingga mohon maaf, ya, ada anggota DPR, ya, ada pejabat-pejabat, kalau korupsi tega-tega betul mereka itu. Bener gak? Sampai tontonan itu uang rakyat, ya, Masya Allah. Kenapa begitu? Karena mereka nggak memiliki sifat muraqabah. Andai anggota-anggota pejabat itu punya sifat muraqabah, tidak akan pernah terjadi itu. Nah ini maka jamaah sekalian, ya, sekarang zaman teknologi sudah begitu canggih, ya, sudah begitu canggih. Fasilitas maksiat sudah merajalela. Maka sifat muraqabah ini menjadi kebutuhan penting buat kita mestinya. Kalau orang zaman dulu ingin menghindari dosa, cukup dia kunci rumahnya, nggak keluar-keluar, aman. Zaman dulu aman. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Kita kunci rumah kita nggak keluar-keluar rumah. Sekarang fasilitas maksiat dan dosa itu ada di tangan kita. Betul nggak? Nah maka muraqabah ini menjadi penting dan wajib buat kita. Al-ihsan kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat Allah, maka fa innahu yaraka. Allah itu melihat engkau, menyaksikan engkau, ya. Maka hendaknya kita selalu merasa memandang Allah, ya. Wa kullu ahadin minal mu'minin yu'minuna bi annallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan setiap seorang dari orang mukmin yu'minu billah, yu'minu bi annallaha, dia beriman bahwasanya Allah la yakhfa 'alaihi, tidak ada yang samar bagi Allah, syai'un segala sesuatu, fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Gak ada yang samar, Pak. Kita berbuat apa saja semuanya Allah tahu. Bahkan kita berada di dalam gua sekalipun tidak ada ventilasinya gua itu, kita berdoa tetap doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ragu, ya. Dan memang muraqabah ini muncul dari iman seseorang, ya. Jadi muncul rasa takut kepada Allah. Kalau tidak ada keimanan yang baik, maka ya akan terus mengulang-ulang dosa itu. Nah ini bahaya, ya.
Jadi nggak ada yang samar, bahkan yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu. Di bagian hati kita apa yang terbersit Allah tahu. Maka kita harus menjaga diri. Orang yang sudah memiliki sifat muraqabah ini jamaah, dia akan menata diri, akan nikmat ibadahnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah terus mengawasi dia. Untuk membuktikannya coba silakan bikin 2 kelas ya di ruangan, yang satu dikasih CCTV, yang satu nggak usah dikasih CCTV. Kalau belajar pasti yang ada CCTV-nya itu lebih bagus daripada anak-anak yang nggak ada CCTV-nya. Betul nggak? Kenapa? Dia merasa diawasi. Begitulah orang kalau memiliki sifat muraqabah ya, bahwa Allah sedang memandang dia. Di CCTV-nya Allah itu 24 jam. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina ma kana la yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Wa ya'lamu, dan ia tahu orang mukmin tadi, annallaha ma'ahu, bahwa Allah selalu membersamainya. Aina ma kana, dimanapun dia ada, la yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Tidak ada yang samar bagi Allah segala sesuatu dari gerak-geriknya, wasakanatihi, dan diamnya. Nah ini jamaah ya, kita ini diawasi oleh Allah, bahkan tidak hanya oleh Allah, para malaikat pun ikut mengawas, menyaksikan ya. Bukan hanya malaikat ya. Amal kita ini diawasi oleh 2 malaikat. Ucapan kita, gerak-gerik kita itu diketahui. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah satu kalimat yang keluar dari mulut illa ladaihi raqibun atid, melainkan sudah dicatat semua oleh malaikat raqib dan atid ya, kanan kiri ya. Nah ini jamaah, bahkan bukan hanya malaikat ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa bumi yang kita injek-injek ini, dia menyaksikan dan besok akan bersaksi dia ya. Dalam Al-Quran dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna apa tuh rabbaka auha laha. Itu kan kita hafal itu. Surat apa tuh? Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat terjadi hari kiamat nanti ya, bumi itu apa? Tuhadditsu akhbaraha. Dia ngomong, melaporkan, menyebutkan perbuatan-perbuatan manusia. Bi anna rabbaka auhalaha, dan Tuhannya Allah itu memang memerintahkan bumi seperti itu. Nanti dia ngomong tuh bumi, dulu si fulan pernah berzina di atas saya, dulu si fulan pernah korupsi berada di atas tanah saya, di atas saya, dia injak-injak saya dalam keadaan berzina, dia minum minuman keras, dia menginjak saya menyaksikan ya Rob. Jadi tanah pun bersaksi. Bahkan dalam ayat lain juga dikatakan, surat Fusilat ayat 21, kulit-kulit kita juga nanti akan bersaksi itu. Kulit kita nih Pak, kulit tangan, kulit muka itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah ya. Dia berkata apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Nanti kita akan ngomong sama kulit kita, kenapa kamu bersaksi terhadap dosa-dosa saya, dosa-dosa kami ya. Maka qalu antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit itu akan menjawab ya, Allah telah menjadikan segala sesuatu pandai berbicara, maka sekarang pun saya akan bisa berbicara. Jadi kulit ini yang kita bawa akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Jadi bukan hanya Allah yang menyaksikan dosa-dosa kita jamaah sekalian, tapi bumi bersaksi, kulit-kulit kita ini juga bersaksi. Nauzubillah ya. Maka orang kalau bermaksiat merasa bangga dan tidak ada penyesalan, maka orang tersebut itu akan ditutup mata hatinya oleh Allah
sehingga tidak akan pernah merasa berdosa dari dosa-dosanya. Ini bahaya. Sehingga ada orang yang kalau berbuat dosa itu bangga, minum minuman sambil joget-joget seolah-olah dia bangga, ya, main dengan perempuan dia selfie ya. Nah ini makanya kita perlu sifat muraqabah itu jamaah sekalian. Ya. Ada satu kisah ini yang menarik, ini zaman dulu jamaah di zaman Daulah Umayyah, ya, di mana saat itu orang masih banyak memiliki sifat muraqabah. Pejabat, kisah tentang seorang pejabat. Ada seseorang yang diutus untuk menjadi hakim di daerah Yaman. Kemudian karena saking jujurnya masyarakat, sampai sekitar 3 tahun lebih dia bertugas menjadi hakim, tidak ada satupun kasus yang naik ke dalam mejanya. Saking amannya, karena manusia masih betul-betul bersih saat itu, tidak ada kasus. Tidak seperti pengadilan di negara kita, satu hari bisa mengadili 10 masalah. Dan media-media kasus-kasus kriminal tiap detik, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, ya. Itu begitu jamaah sekalian. Saking dia merasa frustasinya, di tahun keempat dia kirim surat kepada Amirul Mukminin. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, saya ini merasa makan gaji buta. Sudah 4 tahun saya nggak kerja-kerja, cuma nongkrong doang. Walhasil jemaah, ini nyata ya, di zaman Daulah Umayyah. Walhasil akhirnya ada satu kasus yang naik ke mejanya. Girangnya bukan main dia, girang bener. Apa kata dia? Silahkan monggo, ada masalah apa nih? Sekalinya ada satu kasus begini kasusnya jamaah. Ada si fulan A dengan si fulan B melakukan transaksi jual beli tanah. Si A jual tanah ke si B. Ketika si B beli, digalilah tanah itu, ternyata di dalam tanah itu ada beberapa gumpalan emas batangan, dinar dan dirham ditemukan di tanah itu. Si B kemudian lapor kepada hakim, tolong saya beli tanah ini ada emas, dinar dan dirhamnya, dan ini miliknya si fulan A, bukan milik saya. Kata si fulan A, jawabnya, ini bukan punya saya, ini punyanya si fulan B, karena saya sudah jual tanah saya kepada dia. Kata si B, tidak, saya hanya beli tanah saja sama kamu. Saya hanya beli tanah sama kamu, tidak beli emas. Sekalinya ada kasus seperti itu, bingung dia, bagaimana cara mutusinnya ini. Dulu begitu Pak, ya. Kalau ada kasus masalah di zaman-zaman awal tabi'in, ya, di zaman tabi'ut tabi'in, kriminal itu sangat rendah. Ketika hukum Islam diterapkan itu kriminal rendah sekali, nggak seperti sekarang. Sekarang orang nyuri motor itu terang-terangan di tengah jalan, ditembak langsung diambil motornya. Akhirnya kebingungan, dia ngirim surat kepada Amirul Mukminin, gimana cara menghukumi seperti ini, ya. Sementara dia merasakan bahwa tanah itu milik Allah, maka tidak mungkin harta ini milik Allah. Mau gimana caranya? Maka difatwakanlah, coba tanya kepada si fulan yang bersengketa, mereka punya anak enggak? Begitu ditanya, punya anak perempuan, punya anak laki, apakah sudah balik mereka? Kedua-duanya sudah balik. Oke, kalau gitu saya putuskan, ya, kawinkanlah kedua anakmu, putra putrimu itu, maka emas ini kasihlah mereka berdua. Masya Allah, itu sifat muraqabah jamaah. Orang yang punya sifat muraqabah itu dicintai oleh Allah, karena dia selalu menganggap Allah itu ada, ya. Kalau orang yang tidak menganggap Allah ada, ya maka dia akan selama-lamanya begitu. Walakin fi dawami hadzal mashhadi wa husuli thamaratihi allati awwaluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi.
Akan tetapi keadaan fi dawami hadzal mashhad, di dalam terus menerus perasaan dalam kesaksian, wa husuli thamarat, dan buahnya adalah hasil, allati awwaluha, yang mana awal permulaannya, alla ya'mala fima bainahu, tidak beramal ia fima bainahu, di antara dia dirinya, wa bainallah, dan Allah, amalan yastahyi ayyarahu alaih, satu amal yang ia merasa malu ayyarahu alaihi, bila dilihat amalnya itu oleh Allah. Ayyarahu alaihi rajulun minas salihin, bukan dilihat alaihi amalnya ia rajul minas salihin, dari orang-orang soleh. Jadi orang yang muraqabah itu buahnya adalah ketika dia beramal, dia akan merasa malu kalau amalnya itu kelihatan oleh seorang laki-laki yang soleh sekalipun. Kalau zaman sekarang kebalikannya, zaman sekarang tuh kan apa-apa update status, itu penipuan kamera semua itu Bapak Ibu, nggak ada yang jelek kalau di status tuh, semuanya terlihat indah dan senang, padahal itu sering kali bertentangan dengan hakikatnya, ya kan, jalan-jalan, padahal hutangnya numpuk, senang-senang padahal cicilannya belum lunas. Itu kebahagiaan yang semu semuanya. Makanya kalau status yang bermanfaat aja lah, ajakan ngaji, nasihat-nasihat agar supaya barangkali ada orang yang dapat hidayah dari nasihat yang kita kirim di status, dapat pahala kita. Jangan kita ngerepotin orang. Ngerepotin orang tuh kita bikin dosa. Gara-gara kiriman kita, orang satu grup dapat dosa semua. Itu hati-hati. Atau orang jadi kesita waktunya gara-gara kita kirim video yang gak ada manfaatnya panjang, orang jadi nyiksa, menyaksikan lama, waktunya kebuang. Akhirnya waktunya jadi sia-sia. Orang yang muraqabah itu merasa malu kalau amalnya kelihatan. Kalau orang zaman sekarang justru ingin amalnya dilihat. Itu bedanya di situ. Kalau orang punya sifat muraqabah, dia hanya nikmat amalnya dilihat oleh Allah. Hanya nikmat dilihat oleh Allah. Makanya orang yang punya sifat muraqabah itu orang yang dikenal oleh Allah. Kenapa? Setiap amalnya itu sampai kepada Allah, karena yang menyaksikan adalah Allah. Sementara orang yang beramal tidak untuk Allah, tapi amalnya itu dipersembahkan untuk manusia, nggak nyampe ke Allah, dan Allah nggak kenal dia. Ini hati-hati nih, orang yang beramal yang terlalu banyak eksplor ke manusia. Kalau niatnya melenceng aja, maka amalnya nggak nyampe ke Allah, karena peruntukan amalnya itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Ketika nanti di hadapan Allah dia minta, mana pahala haji saya, mana pahala sedekah saya, mana pahala zakat saya. Kata Allah, kamu sedekah dan zakat ibadah bukan untuk saya, maka tidak ada catatan dalam rekam jejak itu kepada saya. Kosong jamaah sekalian. Nah, maka hendaklah kita harus fokuskan pandangan kita hanya kepada Allah. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Dan hendaklah bagi engkau untuk selalu memperbagus sariratika, artinya bagian dalam, khairan min alaniyatika, lebih baik bagian batin kita daripada zahir kita, as-salihah yang baik. Jadi mendahulukan batin daripada zahir. Wa dzalika li anna sarirata maudi'un nadhril haq. Kenapa harus begitu? Li anna sarirata maudi'un nadhril haq, karena sesungguhnya batin itu adalah tempat Allah memandang.
wal alaniyata matmahu nadhril khalqi, dan sedangkan zahir itu adalah tempat pandangannya makhluk. Jadi kita disuruh memperbagus hati kita, Pak. Taubat kepada Allah, habis berbikin dosa taubat agar supaya hati kita bersih. Jangan nunda-nunda taubat. Kita diperintahkan segera bertobat kalau habis dosa. Minimal kita baca istighfar. Ya, sekecil-kecilnya kita baca istighfar. Habis berbuat dosa langsung diperintahkan kita beristighfar. Jangan nunda-nunda. Ya. Jangan nunda-nunda. Itu diperintahkan kita dalam agama, dalam syariat. Ketika berbuat dosa segera kita sekurang-kurangnya beristighfar. Niat perempuan cakep langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kenapa? Karena memang perintahnya kita memperbaharui batin kita lebih utama. Pakaian juga begitu. Ya, pakaian zahir bagus boleh, tapi jangan sampai pakaian bagus zahir kita itu ternyata dalamnya penuh dengan dosa yang belum ditebus. Ya. Buat apa pakaian bersih kalau dalamnya kotor? Ya. Yang bagus memang luarnya bersih, dalamnya bersih. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sir. Dan ya, tidaklah Allah menyebutkan kalimat sir dan alania di dalam Al-Qur'an illa wa bada'a bi dzikri sir. Allah mendahulukan kata sir daripada alania. Sirra wa 'ala di Al-Qur'an kan begitu. Sirra wa 'ala wa 'alania. Sir lebih dulu daripada alania. Allah lebih mendahulukan sir yang tidak nampak batin daripada yang nampak. Tarkib susunannya begitu dibuat oleh Allah. Sirra wa alaniyah, bukan alaniyata wa sirra. Kan bisa aja. Itu memiliki mahmul kandungan bahwa hendaklah kita mendahulukan batin daripada zahir. Makanya ulama-ulama zaman dulu juga begitu, Pak. Ulama zaman dulu tuh jarang yang punya mobil. Bukan berarti nggak boleh, boleh punya Alphard, ya keren-keren, boleh. Tapi mereka bukannya nggak mampu, mereka mampu, tapi mereka tidak mau melakukannya karena mereka ingin batinnya lebih dominan daripada zahirnya. Itu masalahnya. Ya, kalau sekarang kan keren-keren ya. Udah nggak ngetren kalau kiai ustadz pakai Xenia, Avanza. Malu sama temen-temennya ya. Gak apa-apa ya, karena tuntutannya sebenarnya begitu yang benar. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ini boleh dibaca, Pak. Allahumma ja'al sarirati, ya Allah jadikanlah hatiku khairan min alaniyati, lebih bagus daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah zahir saya itu zahir yang bagus. Wa mata soluhatis sariratu soluhatil alaniyah, dan apabila bagus batin seseorang maka tentu tampak lahirnya juga akan bagus. La muhalata, itu dengan pasti. Kenapa? Fa inna dhahira ya abadan yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasadan. Karena sesungguhnya yang zahir itu selamanya akan mengikuti yang batin, baik bagusnya atau jeleknya. Makanya orang bisa kelihatan, Pak, mohon maaf orang zaman dulu tuh bisa bedain, karena kebersihan hatinya tuh bisa nilai orang. Ini orang Betawi nih, saya cerita orang Betawi. Kalau ada anaknya didatengin sama perjaka, itu mukanya dilihat dulu orang zaman dulu ya, Be. Ini anak ada air wudhunya apa enggak? Ini mohon maaf, orang Betawi zaman dulu begitu. Kalau dilihat mukanya nggak ada wudhu, besok nggak usah balik lagi, dikunciin pintu. Ya, ini bener nih orang zaman dulu. Kenapa? Karena zahir itu menampakkan mewakili yang batin. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, al-wujuhu maraya turika asrar al-baraya.
Wajah itu adalah cermin kaca yang menggambarkan asror, rahasia hati seseorang. La tas'alil mar'a an khalaikihi fi wajhihi syahidun minal khobari. Jangan kau tanya tentang akhlak seseorang, nggak perlu ditanya. Fi wajhihi syahidun minal khobari, di dalam wajahnya nampak berita tentang batin dirinya. Sallu ala Muhammad. Kelihatan. Tapi yang bisa ngelihat ini orang yang bersih juga. Orang zaman dulu kan bersih-bersih, dia ngaji kalau maghrib, nggak kelilipan dosa HP karena belum ada. Orang zaman dulu tuh ditolong oleh zamannya, Pak. Dosanya sedikit, maksiatnya sedikit. Kenapa? Hidupnya di sawah 24 jam, nggak kena dosa ghibah, nggak kena dosa fitnah, nggak kelilipan perempuan-perempuan yang buka aurat. Orang zaman dulu bersih, doanya nyampe kepada Allah. Ya, sumpahnya juga manjur orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang kurang manjur. Kenapa? Dia juga banyak berbuat salah yang dia sumpahkan ke anaknya, sementara sumpah itu dia kerjakan, makanya nggak manjur. Sallu ala Muhammad. Nah ini jamaah sekalian, mari kita belajar muraqabah. Kita nggak perlu membenahi anak-anak kita secara keras. Kita benahi aja dulu diri kita, dengan sendirinya nanti anak kita akan ikut dengan kita. Jadi wajah itu cermin. Saya tuh juga kalau lihat orang wajahnya kayaknya nggak enak dilihat. Lihat koruptor, lihat wajahnya nggak ada yang enak. Coba tegesin kalau nggak percaya. Orang-orang zalim, lihat wajahnya. Ada rahasia dalam hati yang muncul di mukanya. Begitu juga orang yang suka ngomong kasar, menandakan hatinya itu juga kasar. Orang yang suka ngomong kotor tuh menandakan hatinya juga kotor. Karena teko itu hanya mengeluarkan isinya. Kalau isi yang di dalam teko itu susu, yang keluar dari mulut teko adalah susu. Tapi kalau yang keluar dari mulut yang isi daripada teko itu adalah air kotoran, yang keluar pun adalah air kotoran. Jadi itu sebenarnya rumus yang bisa kita pelajari dalam pergaulan. Cuma karena kita nggak paham sehingga kita nggak bisa menilai. Orang zaman dulu tuh bersih-bersih, rezekinya bersih-bersih. Anak dia pendidikannya SR, tapi anaknya ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi lurah, jadi camat, jadi sekda. Kenapa? Bersih dirinya, bersih rezekinya, bersih hati dan batinnya. Anaknya jadi semua berkah. Ya. Itu gambaran, ya. Maka ya kita coba ya belajar muraqabah. Dengan muraqabah hati kita akan menjadi bersih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, idza saluha biha sairul jasadi. Kalau bagus segumpal darah itu, akan bagus juga semua anggota tubuhnya. Jadi manusia itu tergantung hatinya, Pak. Makanya ada ulama yang mengatakan al-qalbu sayyidul jawari. Hati itu adalah remote-nya anggota tubuh. Kemana hati ngomong, anggota tubuh ngikutin. Kata hati, tangan udah ambil, diambil sama dia. Kata hati, udah pukul sama tangan. Jadi yang paling penting memang hati. Kalau hatinya bagus, ya, maka insya Allah perilakunya juga akan bagus. Apa yang bisa menyebabkan hati kita bersih jamaah? Di antaranya perbanyak istighfar, ya, banyakin baca istighfar, karena istighfar bisa menyuci hati kita yang kotor. Ya. Yang kedua, perbanyak apa? Baca Al-Quran, karena pantulan huruf-huruf Al-Quran itu sirnya bisa membersihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, melentikkan cara pandang mata kita. Itu salah satu usaha agar supaya hati kita bersih, ya. Kan ada orang kalau kita lihat, kita yang ngelihat aja jadi keras hati kita. Ada nggak yang begitu? Ada orang yang kalau kita cuman dengar ceritanya hati kita jadi lembut. Makanya dikatakan unasun taksul qulubi biru'yatihim. Ada manusia yang menyebabkan hati kita keras
dengan sebab ngelihat dia. Ngelihat aja hati kita jadi kesel, jadi keras. Saking orang itu jelek lahir batinnya, kita ngelihat jadi keras hati kita. Tapi ada orang tahyal qulubi bidzikrihim, yang dengar ceritanya aja hati kita menjadi lembut. Kalau lagi haul tuh kiai-kiai di kisah-kisahnya diceritain para sahabat ya, kisah-kisah Rasulullah. Kita nggak pernah ketemu, tapi cukup dengar ceritanya aja hati kita menjadi apa? Lembut. Begitu juga jamaah, yang menyebabkan hati kita lembut adalah sering kumpul dengan orang yang soleh. Ulama di majlis-majlis ilmu ini begini membersihkan hati kita. Kita atau antum kalau nggak pernah dengar nasihat, keras hati antum, hati kita ini. Tapi dengan capeknya badan kita, ada majlis ilmu kita duduk, menjadi lembut hati kita. Karena nutrisi hati itu terpenuhi. Kata Imam Ghazali ada dua, manusia itu butuh makan batinnya, butuh makan badannya. Dua-duanya butuh makan nih. Makanan badan itu ya sayur pucung, apa lagi? Beef stick, apa lagi? Ayam bakar, itu makanan badan. Tapi jarang orang mengetahui dan memperhatikan makanan batin. Apa itu? Di antaranya adalah nasihat. Nasihat itu makanan batin. Orang yang nggak pernah dengar nasihat, pasti hidupnya akan gelisah. Jarang dengerin nasihat, nggak ngaji ya nggak denger nasihat. Dari mana dia denger nasihat kalau nggak ngaji, nggak duduk di majelis ilmu? Gelisah hatinya, akan gelisah hatinya, nggak pernah tenang, dekat dengan dosa dan maksiat. Tapi orang yang sering dengar nasihat akan menjadi lembut hatinya. Ini rumus kehidupan ya. Makanya Nabi sampai wanti-wanti, kalau lewat dari perjalanan ada pengajian taman surga, suruh mampir sama Nabi. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lagi lewat di satu tempat, kedengeran ada majlis ilmu, farta'u, mampir. Ini hadis mengatakan idza marartum, kalau kamu lewat. Artinya orang jauh. Sekarang bagaimana yang rumahnya dekat dengan masjid, kok nggak pernah kelihatan di masjid? Berarti nggak pernah kelihatan jauh dari taman-taman surga. Jadi majelis ilmu itu adalah tempat kita mengistirahatkan hati kita dari kerasnya ujian dunia. Itu hati itu jamaah. Jadi sering-sering duduk di majelis ilmu kalau pengen hati kita lembut. Ya. Makanya lihat orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya. Dengan hadir ke majelis ilmu kita tahu larangan-larangan Allah. Dengan tahu larangan Allah kita jadi tahu caranya agar supaya menghindari larangan itu. Dengan hadir ke majelis ilmu kita tahu perintah-perintah Allah. Dengan tahu perintah Allah kita akan berusaha untuk melaksanakannya. Kalau nggak tahu mau ngerjain apa? Nggak tahu kok. Gitu ya, kurang lebih begitu. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahyal qalbu. Kalau rusak hati seseorang, rusak semuanya. Hatinya rusak, rezekinya rusak, ketenangannya rusak, anak keturunannya pun ikut rusak. Ini bahayanya hati itu jamaah. Ya, jadi nasihat itu penting. Makanya sampai Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. La dina liman la nasihatalah. Tidak ada agama bagi orang yang kagak doyan nasihat. Nggak punya agama dia. Maka minimal ya seminggu 2 kali kita mendengarkan nasihat. Kebanyakan ngaji, kan kadang-kadang orang yang hatinya kotor gitu, ngaji mulu. Pernah nggak gitu? Ngaji itu penting, apalagi di zaman sekarang fasilitas maksiat merajalela, teknologi nggak terbendung. Kalau nggak ada benteng ilmu, iman kita nggak akan bisa menang lawan keadaan seperti sekarang jamaah sekalian. Jadi ngaji itu adalah benteng hati kita untuk menghadapi kerasnya teknologi dan ujian hidup sekarang ini. Nggak ngaji nggak bisa benar kita. Ya, maka hati itu harus dirawat dengan hadir ke majelis ilmu. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amiratan wa kana qad kharaba 'ala niyatahu bitarki ta'ah wadh-dhahirah.
bahwa orang yang mengaku annalahu sariratan amiratan, dia memiliki hati yang baik, wa kana qad kharaba ala niyatahu, ya, dan sungguh ia telah merusak lahirnya bitarkit taat adz-dzahirah, dengan meninggalkan ketaatan yang lahir. Fahuwa mudda' kadzdzab, dia sesungguhnya adalah orang yang mengaku saja, bahkan apa? Kadzdzab, dia orang pendusta. Jadi kalau ada orang ngaku saya ini orang baik, saya ini hati saya bersih, itu pendusta, Pak. Karena orang baik itu seyogianya tidak akan mengaku baik. Ya. Karena ketika dengan muraqabah cukup Allah yang mengakui dia baik. Pengakuan manusia itu boleh penting, boleh tidak. Ya. Makanya kita ngikut jalan Nabi, ya. Kita ini diuji belum seberapa jamaah. Kita paling rata-rata ujian kita ekonomi, betul nggak? Kalau Nabi dulu ujiannya Nabi ada yang dibakar, Nabi ada yang ditelan ikan, Nabi ada yang digergaji, Nabi ada yang ditenggelemin, Nabi ada yang dihajar dengan rihul akim, atat alaihi illa ja'alathu karromim, yang dihantam oleh angin itu semuanya jadi tepung berhamburan. Kayak apa tuh angin kencengnya? Ujian kita kan belum sampai ke situ jamaah. Kita hanya tinggal berusaha aja menjadi baik, insya Allah. Kita jadi umat Muhammad ini paling diistimewakan oleh Allah. Pertama, umurnya pendek-pendek umat Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama agar supaya dosanya sedikit-sedikit, makanya umurnya dibikin pendek. Yang kedua, ya, umat Nabi Muhammad karena pendek-pendek umurnya, kecil-kecil badannya, tidak ada yang tinggi. Nabi-nabi terdahulu ada yang sampai berapa meter, dibikin pendek agar makannya tidak banyak, hisabnya jadi ringan, ya. Kemudian umat Nabi Muhammad dimanjakan dengan syariat yang ringan. Kita ini Masya Allah, umat-umat terdahulu sholatnya 40 waktu, kita ini cuma 5 waktu aja, juga banyak yang absen. Kalau berbuat dosa nggak langsung diazab di dunia, ya kadang-kadang di dunia hanya dipanjer saja oleh Allah. Kalau Nabi terdahulu, kunu qiradatan khashi'in, kalau melanggar tuh dia langsung berubah jadi kerak, jadi monyet, ya, ninggalin ibadah, ya, di hari Sabtu perjanjian dia langgar, dia menjadi monyet. Ini umatnya Nabi Musa. Kalau pengen taubat harus dibunuh dulu kalau taubatnya pengen diterima. Umat Nabi Muhammad berkali-kali buat dosa, taubat dia sungguh-sungguh, menyesal, diterima sama Allah. Kalau umatnya Nabi Musa enggak. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ilallah ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kata Quran begitu. Ketika Musa menegur umatnya, engkau ini udah zalim, melampaui batas, sapi dijadikan Tuhan, taubatlah dengan jalan membunuh diri. Jadi umatnya Nabi Musa ini kalau mau taubat dikumpulin di lapangan, ditusukin atau nusuk sendiri, baru diterima sama Allah taubatnya. Allah, maka bersyukur kita menjadi umat yang terbaik, tinggal meneruskan perjalanannya Nabi aja. Kalau pengen bahagia ikuti jalan Nabi, kalau pengen rusak tinggalkan jalannya Nabi. Maka orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mengikut jalannya para anbiya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya kan. Barangkali ada yang mau bertanya. Nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada berarti sudah bisa menjadi orang yang muraqabah semuanya insyaallah. Astaghfirullahalazim wa'fu 'anna ya karim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما مباركا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأهل بيتنا من أهل العلم والإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل السعادة والبركة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الشقوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.